Hai semuanya, pernah gak sih kalian buka Instagram, lihat orang hidupnya terlihat sempurna, terus tiba-tiba kalian ngerasa kurang, gak cukup cantik, gak cukup pintar, atau gak cukup berhasil? Nah, perasaan itu namanya insecure. Dan ternyata bukan cuma kamu doang yang ngerasain, hampir seluruh Gen Z di dunia ini pernah ngerasain itu loh. Hari ini aku mau membahas Gen Z, kenapa sih bisa insecure? Dari sisi ilmiahnya, biar kita ngerti bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapa itu terjadi. Pertama, social media dan dopamin. Kita dimulai dari paling dekat hidup kita deh, media sosial. Setiap kali kita dapat like, view, atau komen, otak kita mengeluarkan zat kimia namanya dopamin. Hormon yang bikin kita merasa senang dan dihargai. Masalahnya dopamin ini bisa ketagihan. Kalau dulu dopamin keluar karena pencapaian nyata, kayak dapat nilai bagus atau menang lomba, sekarang cukup kita buka TikTok dan scroll. Ketika kita lihat orang lain punya tubuh ideal, liburan mewah, atau kehidupan yang tampak lebih sukses, otak otomatis membandingkan dan dopamin kita turun. Akhirnya muncul rasa, kok aku nggak bisa kayak mereka ya? Dan disitulah kita merasa insecure mulai tumbuh. 2. Tekanan perfeksionisme. Gen Z tumbuh di era yang disebut psikolog di era performatif. Artinya segala hal bisa diukur dibandingkan dari nilai follower sampai gaya hidup. Menurut penelitian di American Psychological Association, tingkat perfeksionisme di kalangan remaja hampir naik sampai 33% sejak tahun 2000. Kita merasa harus sempurna di segala hal, di sekolah, karir, maupun bahkan penampilan. Padahal otak kita secara alami punya bias negatif, yaitu kecenderungan lebih fokus kekurangan dibanding kelebihan. Jadi kita melihat diri sendiri kita di kalangan hasil kerja kita di kelas, otak cenderung lebih cepat menyoroti kekurangannya dulu. Dan ini bikin kita nggak percaya diri. Era afirmasi. Faktor lain yang bikin Gen Z lebih mudah insecure adalah krisis identitas. Kita tumbuh di dunia serba cepat berubah, nilai sosial tren, bahkan standar kecantikan berubah setiap tahun. Psikolog Erik Erikson menyebut fase remaja awal dewasa sebagai masa identity versus role confusion. Artinya ini di masa kita dimana cari tahu siapa aku sebenarnya. Nah, ketika kita terlalu banyak informasi dan pembandingan di internet, pencarian identitas itu jadi makin sulit. Kita jadi bingung antara jadi diri sendiri atau jadi seperti orang yang kita terima banyak orang. Jadi kalau merasa insecure, tenang. Kamu nggak sendiri dan nggak lemah. Itu respons alami otak terhadap dunia modern yang terlalu cepat, terlalu visual, dan terlalu banyak pembandingan. Tapi kabar baiknya, insecurity bisa diubah menjadi kekuatan. Mulai dengan sadar bahwa kamu gak harus sempurna, cukup bertumbuh. Karena dunia ini selalu berubah dan paling kuat bukan yang paling sempurna, tapi yang paling berani jadi dirinya sendiri. Terima kasih.